Malang yang mewakili kepada karang-taruna yang mewadahi daripada para pemudanya di desa-desanya masing-masing. Alhamdulillah bisa hadir di Polsek Cikembar dalam rangka Jumat Curhat, di mana tujuan dari maksud kegiatan ini yaitu untuk menampung daripada aspirasi daripada rekan-rekan semua di awal tahun baru ini. Mudah-mudahan khususnya untuk Kecamatan Cikembar dalam hak kamtibasnya semoga diberikan keamanan, keselamatan bagi kita semua, khususnya warga Cikembar, dijauhkan bencana dan celaka kepada kita semua. Yang pertama, untuk program kami khususnya dari Bapak Kapolres yang terbaru ini, yaitu dengan Jorgan, slogannya itu AADD, Pak. AADD itu ada singkatannya, yaitu agamis, aman, dedikasi, empati, terus D-nya satu lagi damai, aman dan efisien. Itu semua masuk daripada kegiatan program kepolisian Bapak Kapolres kita yang baru ini, Pak. Perlu kita ketahui untuk program tersebut memang halnya sudah kita laksanakan ya Bapak-bapak di desa. Mungkinnya yang paling utama itu kita berakhlak dulu, akhlak baik, berarti warga itu otomatis akan baik juga dalam perilaku sehari-hari maupun di dalam keluarga, dan bisa memberikan informasi terkini dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di Cikembar ini, Pak. Kita ingin memberikan ataupun ingin berbagi atau berdiskusi bersama-sama tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kecamatan Cikembar. Itu salah satu informasi yang pertama, yaitu tentang adanya modus terbaru, Pak, dengan cara door to door berkeliling meminta sumbangan, ngecek perumahan, kalau ada orangnya jadi dia minta sumbangan, tapi ketika tidak ada orangnya atau penghuninya itu dipasang stiker, padahal itu hanya sebatas modus saja, Pak. Jadi memberikan tanda kepada rekannya yang nanti untuk eksekutor daripada membobol rumah-rumah kosong. Nah, di daerah kita kan banyak nih, Pak, ya, kontrakan ataupun rumah-rumah yang seharian pagi sampai sore ataupun malam baru para penghuninya baru para balik, mulai pekerja kantoran ataupun yang di perusahaan ataupun di pabrik-pabrik. Nah, saya harapkan dikembangkan lagi ataupun dihidupkan lagi. Kami kemarin pun sudah mendata dari 10 desa yang ada di Kecamatan Cikembar ini tentang pengaktifan kembali pos kamling, Pak. Pos kamling, pos keamanan di lingkungannya sekitarnya aja. Dikarenakan apa? Karena modus daripada kejahatan itu berafiliasi ataupun mereka mengulik dengan gaya-gaya baru, gitu kan. Perkenalkan, nama saya Ruslan, karang taruna dari Desa Cikembar. Izin Pak Kapolsek terkait yang tadi mengaktifkan kembali pos kamling. Saya hanya meminta adanya surat selebaran dari kepolisian, karena kadang-kadang masyarakat itu nggak percaya kalau kita ngomong, gitu kan. Nah, kalau ada surat selebaran dari Kapolsek, kemungkinan para masyarakat percaya. Terus dalam isi surat itu meminta jangan hanya bertuliskan atau memerintahkan kembalinya pos kamling, tapi cara penanganan, semisal kita menangkap penjahat, apa sih yang harus kita lakukan, jangan sampai terjadi main hakim sendiri, gitu kan. Nah, diuraikan juga ketika misalkan menangkap orang, apa sih yang harus dilakukan masyarakat sebelum laporan, sanksinya seperti apa kalau kalau melakukan main hakim sendiri. Nah, itu saja dari saya, Pak Kapolsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu rekan kita. Terima kasih masukan yang bagus sekali. Nanti kita akan buat satu selebaran
yang dimana di dalamnya juga termasuk kita uraikan tentang penanganan ketika mendapatkan tersangka ataupun orang yang dicurigai melakukan tindak pidana pencurian ataupun melakukan tindak pidana yang lain. Nanti kita akan uraikan, biar kalau ada di kepolisian itu namanya tupoksi, tugas pokok kepolisian dan fungsi, itu nanti diuraikan. Nanti Pak Kasio ditulis Pak ya, bikin selebarannya. Selain masalah pengaktifan pos ronda ataupun pos kamling, kita juga menginginkan adanya peran aktif daripada para pengurus Karang Taruna ini tentang rumah-rumah kos-kosan Pak ya. Sudah ada 2 TKP ini Pak nih, yang khususnya di daerah Bojong sana yang banyak kos-kosan. Dia punya kosan, saya sudah sampaikan juga kepada Pak Kadis, punya kosan tapi tidak memiliki parkir yang maksimal. Pak Kapolsek bisa mengundang Karang Taruna karena saya bisa lihat juga, karena tadi ada informasi dari Pak Fijoy dan kebetulan dari kegiatan berlomba di sini, meskipun Karang Taruna desa yang lain belum hasil pada kesempatan hari ini, berarti di sini ada miskomunikasi ya Pak ya. Karena ke depan Karang Taruna di sebuah desa itu bisa hadir ketika ada kegiatan seperti ini Pak. Bisa hadir memanggil satu orang. Saya apresiasi sekali kegiatan yang luar biasa, apalagi ketika menginginkan keamanan, karena Karang Taruna itu jarang yang memberdayakan, termasuk di desa, tapi nggak semuanya desa. Tapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini dan tadi juga SPBU KI Kembang 03 Tega. Itu memang menjadi salah satu poin yang luar biasa. Ketika ada edaran dan teknisnya seperti apa, dan itu juga bisa ditunjukkan kepada RT dan RW termasuk kepala desa, supaya apa, karena di kampung saya juga di Sisipan ataupun Sukasirna itu emang kemarin 2 minggu kebelakang juga banyak kemalingan domba sampai motor, itu luar biasa. Jadi posisinya karena gini, persepsi masyarakat itu kesannya ketika kesannya ketika meronda itu pengen menangkap maling, padahal bukan seperti itu kan. Tapi yang saya berpikir bahwa itu adalah mencegah, yaitu sudah nama nggak ngubahkan gitu Pak, karena posisinya dan kebanyakan ketika meronda itu dari jam 10 sampai jam 1 jam 2 udah selesai, padahal sebetulnya bukan jam awal itu sekitar jam 1 sampai jam 10. Jadi himbauan seperti itu juga bisa melalui lewat banner seperti apa gitu, supaya memberikan kewaspadaan dan peran masyarakat di dalam Karang Taruna dan kampanye yang lain. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ini apa saran dan masukannya? Kita flashback lagi. Si Kembar itu wilayahnya merupakan wilayah paling strategis di antara wilayah lain di Kabupaten Sukabumi, Pak. Karena apa? Cikembar itu sentral perindustrian. Yang keduanya, lalu lalang orang mau ke tempat wisata pasti lewat Cikembar. Orang mau nanam saham pasti ke Cikembar. Alternatif Cikidang dan apa tuh sana tuh? Japang Selatan itu jalur alternatif. Tapi jalur utamanya adalah kita Cikembar sampai Cikembar. Yang jadi permasalahannya yang dinamakan daerah strategis seperti segitiga Bermuda itu siapa saja bisa melewati, siapa saja bisa berhenti di situ. Kerugiannya itu ketika si pelaku kejahatannya yang tadinya modus fokus deliktinya mau di kota tidak dapat, dia kembali ke wilayah, melintas wilayah kita, korbannya jadi kita. Nah, kerugian. Lanjut, untuk peredaran narkoba pun seperti itu, Pak. Yang mau dari Banten mau disebar ke Bandung nih, dicegat di Bogor, dia lewat bayar, lewatnya pasti ke sini, mau narkoba, mau curanmor, illegal loggingnya, illegal miningnya pasti lewat itu.